Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, pagi ini kita akan belajar mengenai mata. Dan ada ungkapan yang menarik. If you haven't cried, your eyes cannot be beautiful. Apa yang dilakukan oleh para perempuan ketika merias wajahnya? Mata adalah bagian yang sangat penting. Ada yang kemudian melakukan tato, ada yang melakukan lift up, sulam alis, dan mereka melakukan apa saja untuk mempercantik matanya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda semua, if you haven't cried, your eyes cannot be beautiful. Mata bukan hanya organ tubuh, tetapi simbol spiritual. Apa yang kita lihat mempengaruhi hati, pikiran, dan tindakan kita. Pertanyaannya, apakah mata kita masih terarah kepada Tuhan? Apakah mata kita menimbulkan ekses baik bagi kehidupan kita? Kita baca Matius 6 ayat 22-23. Saya membacanya dalam naskah Ibraninya dulu. Ner haguf ha'ayin ve'im enecha temima kol gufcha yeor. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Ve'im enecha ra'ah kol gufcha yeksach ha'or asher bekirbecha ma'raf ha'choshek. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata mencerminkan kondisi batin seseorang. Ketika mata dipenuhi dengan kasih, terang Kristus memancar. Tetapi saat mata dikuasai oleh iri, nafsu, dan keserakahan, kegelapan rohani muncul. Dan marilah kita menjaga apa yang kita lihat. Berita dan gosip di media sosial, film, atau bahkan niat jahat kita sendiri saat memandang sesama kita. Adakah rasa iri, benci, semuanya itu dapat dibaca ketika kita memandang sesuatu dengan tulus atau tidak. Mata, bahasa Ibraninya ain, atau bahasa Yunaninya ophthalmos. Mata adalah organ penglihatan, sebuah kamera yang sangat efisien dan sangat menyesuaikan keadaannya sendiri, yang mengirimkan impuls-impuls ke otak dan ke tempat objek yang diproyeksikan pada retina mata diinterpretasikan sebagai penglihatan. Adanya sepasang mata, sebagaimana pada manusia maupun pada hewan, memungkinkan penglihatan stereoskopis. Kehilangan penglihatan merupakan rintangan yang sangat besar, sebab penglihatan mungkin adalah saluran komunikasi yang sangat penting kepada pikiran. Demikianlah mata sering digunakan sebagai idiom bagi cerminan hati. Mungkin Anda ada yang mengenal seorang aktris yang cukup senior, yaitu Sophia Loren, yang berkarir selama lebih dari 70 tahun di dunia perfilman. Dan tampaknya yang berkarir selama ini hanya Sophia Loren. Dan ada film barunya yang diproduksi pada tahun 2020, pada usianya yang ke-86, Sophia Loren membintangi sebuah film The Life Ahead. Dan film ini menceritakan persahabatan seorang nenek tua, seorang mantan prostitut yang juga seorang Holocaust survivor, dengan seorang laki-laki berkulit hitam, seorang yatim piatu yang super bandel. Ada pelajaran tentang loving kindness dalam film ini, yang bahasa Ibraninya adalah chesed, yaitu kisah kasih dari dua jenis manusia yang berbeda rasnya dan berbeda rentang umurnya. Namun keduanya memiliki hubungan yang sedemikian erat. Dan kisah film ini mengingatkan saya pada kecintaan seorang pesepak bola Italia yang bernama Mario Balotelli. Dia pernah menjadi striker timnas Italia dan pernah juga di Inter Milan, Manchester City, Liverpool, Marseille, dan dia terkenal amat bandel. Namun, si Mario Balotelli ini sangat sayang kepada mama angkatnya yang selalu dimintanya hadir pada setiap kali Mario Balotelli melakukan pertandingan.
Dan si mama ini selalu dimintanya duduk di bagian podium depan pada setiap pertandingannya. Mario selalu memberikan salam ciumnya kepada mamanya setiap kali ia memasukkan gol. Film ini mungkin terinspirasi oleh kisah Mario si bandel itu. Dan sutradara film ini adalah Eduardo Ponti, putra dari Sophia Loren sendiri. Dari mendiang suaminya, seorang sutradara film legendaris Italia, Carlo Ponti. Dan musik skornya digarap oleh musisi yang saya sangat suka sekali, yaitu Gabriel Yared. Kalau sebuah film musisinya mahal, maka tentulah film itu pasti bagus. Film The Life Ahead tayang di Netflix. Mudah-mudahan masih bisa dilihat sampai sekarang. Dan film ini bercerita tentang tatapan mata yang penuh cinta. Mata manusia merupakan saluran komunikasi yang penting ke pikiran. Sangat berpengaruh atas emosi dan tindakan. Dari mata bisa hadir sebuah cinta. Bisa pula hasil sebuah dosa atau pelanggaran. Ada pepatah mengatakan, dari mata turun ke hati, baik secara positif maupun negatif. Dan iblis menggoda Hawa dengan merangsang hasratnya untuk sesuatu yang ia lihat melalui matanya. Dan ini dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 6. Iblis pun pernah mencoba menggoda Tuhan Yesus Kristus agar berdosa dengan menimbulkan keinginannya yang secara tidak patut untuk meraih hal-hal yang dapat ia lihat dengan matanya. Lukas pasal 4 ayat 5-7. Dan Rasul Yohanes, dalam masa tuanya, ia menulis sebuah surat. Ia memberitahu kita bahwa keinginan mata adalah salah satu hal yang berasal dari dunia ini, yang pasti akan berlalu. Ditulisnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Banyak pula emosi yang diungkapkan oleh mata. Dan karena itu Alkitab menggunakan ungkapan-ungkapan ada mata sombong, yaitu keangkuhan, dicatat dalam Amsal 6 ayat 17, mata yang berbinar dari seorang wanita penggoda yang jahat, dicatat di dalam Amsal 6 ayat 25. Ada ungkapan mata penuh perzinahan dalam 2 Petrus 2 ayat 14. Ada juga ungkapan mata yang tidak pemurah, dicatat di dalam Amsal 23 ayat 6. Kemudian ada mata dengki, dicatat dalam Amsal 28 ayat 22. Ada mata fasik, mata jahat yang merujuk kepada mata yang memiliki itikat buruk, kebalikan dari mata yang ramah. Dicatat di dalam Matius 20 ayat 15 dan nanti bandingkanlah dengan Amsal 22 ayat 9. Isyarat mata yang sangat ekspresif menyingkapkan perasaan seseorang. Mata dapat memperlihatkan rasa kasihan atau kurang belas kasihan. Ulangan 19 ayat 13. Dan mata yang berkedip atau memicing dapat mengungkapkan sesuatu untuk mengejek atau untuk merancang akal bulus. Seseorang yang tidak ingin memperhatikan atau tidak berhasrat melaksanakan sesuatu perbuatan bagi orang lain dikatakan menutup mata atau menyembunyikan mata. Orang bebal dikatakan memiliki mata yang ada di ujung bumi sehingga ia tidak tahu hal-hal yang membahayakan dirinya. Mata bisa mengembara ke sana kemari tanpa tujuan tertentu. Pikirannya ada di mana-mana, kecuali di tempat yang semestinya. Demikianlah lagak dari orang yang bebal tidak ingin mendengarkan sebuah nasihat. Dicatat di dalam Amsal 17 ayat 24. Bahkan, kesehatan, kekuatan, atau kebahagiaan seseorang dapat terlihat dari penampilan matanya. Raja Yosafat menyapa Allah, mata kami tertuju kepadamu. Dicatat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 12. Dalam konteks-konteks tertentu, mata menunjuk kepada penilaian seseorang, kehadiran seseorang, pengetahuan seseorang, perhatian seseorang, atau simpatinya. Dalam bahasa Ibrani modern pun masih menggunakan mata sebagai ekspresi
yang secara metaforis merujuk kepada simbol untuk semangat atau kesadaran seseorang. Ada ungkapan ayin tova, mata yang baik, mengacu kepada orang yang baik hatinya. Dan ada ungkapan ayin hara, yaitu mata yang jahat, merujuk kepada hati yang jahat yang terpancar di matanya. Ada juga ungkapan ayin sara, mata sempit atau yang mengeriyip, menggambarkan seseorang yang pelit atau pendendam, atau orang yang jealous. Dalam konteks Yahudi, mata hati, the eyes of the heart, merujuk kepada kemampuan untuk melihat melampaui hal-hal yang dangkal dan yang memahami kebenaran spiritual yang lebih dalam. Kasih sayang dan pemahaman yang seringkali dikontraskan dengan mata yang baik versus mata yang jahat. Istilah begova enayim artinya adalah setinggi mata atau selevel mata. Berarti seseorang yang bicara dengan orang lain menggunakan istilah yang dia pahami. Contohnya seperti seorang dokter yang menjelaskan situasi atau keadaan kesehatan seseorang dengan menggunakan ekspresi sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah medis atau bahkan istilah-istilah bahasa ilmiah yang rumit itu kepada pasiennya. Ada ungkapan dalam lagu kebangsaan Israel yang berjudul Hatikvah, yang artinya harapan. Ada frasa terkenal pada syair lagunya, yaitu Ayin Letzion Sofia, artinya mata yang tertuju ke Sion. Frasa metaforis ini merujuk kepada harapan abadi orang-orang Yahudi diaspora untuk mendirikan negara Israel. Dan ini membawa mereka pada satu harapan bahwa ada satu ketika mereka akan kembali ke Yerusalem untuk tinggal beribadah di Yerusalem dan melakukan doa 3 kali sehari di tanah suci ini sesuai tradisi orang-orang Yahudi sebelum keruntuhan Bait Allah pada tahun 70 Masehi. Kembali kepada film yang berjudul The Life Ahead yang bercerita tentang mata yang memandang dengan cinta, kasih setia, loving kindness atau chesed, keramahan dan harapan. Mata indah dari Sophia Loren yang sudah renta ini tetap ia tampilkan dengan indah. Dan film ini sangat baik untuk pendidikan anak-anak. Dan marilah kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, Enayim Notseot El Adonai. Kita ada di dalam pantauan CCTV yang nggak pernah mati, yaitu mata Allah yang selalu memandang kepada kita. Manusia saat ini tampaknya hanya takut kepada CCTV. Mereka tidak akan melanggar lalu lintas karena ada CCTV. Orang menghalau dirinya dari mencuri karena ada CCTV. Pegawai di kantor, mereka sigap bekerja karena ada CCTV. Tetapi sesungguhnya ada CCTV yang nggak pernah mati, yaitu mata Tuhan yang melihat kita. Kita baca 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Ki Adonai einav meshotetot bechol haaretz lehit kasek im levavam shalem elav. Demikianlah kita telah mempelajari tentang mata, bahwa mata kita menunjukkan kesungguhan hati kita, mata kita menunjukkan kemurnian hati kita, walau tanpa make up, mata kita akan selalu indah jika hati kita selalu diterangi oleh kasih. Dan seperti ungkapan tadi, if you haven't cried, your eyes cannot be beautiful. Mata yang indah adalah mata dari orang-orang yang pernah merasakan kesusahan dan dapat merasakan kesusahan orang lain. Sehingga dari mata kita dapat kita pancarkan empati, kasih sayang kita kepada sesama kita. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Beshem Ha'av, Ve'aben, Ve'ruach Kodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.